Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ramawati, mahasiswa Universitas Megabuana Palopo, jurusan Profesi Kebidanan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai infeksi menular seksual dengan judul Chlamydia dengan dosen pengampu Ibu Arini Purnamasari SST MKS. Baiklah, pada kesempatan ini kita mengisi waktu. Kita mulai dengan pengertian chlamydia. Jadi chlamydia adalah jenis penyakit menular seksual yang berasal dari infeksi bakteri Chlamydia trachomatis. Chlamydia seringkali tidak menimbulkan gejala serius sehingga banyak orang tak menyadarinya. Bakteri ini dapat menginfeksi beberapa organ seperti mata, tenggorokan, leher rahim, dan saluran kencing. Chlamydia adalah penyakit yang mudah disembuhkan, tetapi jika mendapat penanganan lebih dini, penyakit ini bisa menyebabkan masalah kesehatan serius bila terlambat diketahui dan tak kunjung mendapatkan penanganan dengan tepat. Salah satunya beresiko menyebabkan infertilitas. Kemudian penyakit chlamydia adalah kondisi yang banyak dialami orang-orang berusia dimulai dari 14 tahun sampai 24 tahun. Kondisi ini juga lebih umum terjadi jika dibandingkan dengan gonorea dan sifilis. Next, penyebab chlamydia itu sendiri, apabila sudah pernah diserang atau terinfeksi oleh bakteri ini, maka resiko untuk terkena kembali lebih besar. Artinya chlamydia seringkali tidak menunjukkan gejala seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga tanpa disadari seseorang yang terinfeksi dengan mudah menularkan pada pasangannya. Selain dari aktivitas seksual tanpa pengaman, chlamydia juga bisa ditularkan oleh ibu hamil kepada bayinya selama saat melahirkan. Penyakit ini dapat menimbulkan pneumonia sehingga infeksi mata pada bayi. Maka dari itu, ibu hamil yang mengidap kondisi ini wajib melakukan tes 3-4 minggu setelah dilakukan perawatan chlamydia untuk memastikan apakah chlamydia itu berkembang di kondisinya. Next, chlamydia ada beberapa faktor resiko. Yang pertama, selain disebabkan oleh infeksi bakteri, ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena chlamydia, yaitu yang pertama, aktivitas secara seksual berusia sebelum 25 tahun. Biasanya banyak pasangan yang melakukan hal di bawah usia dari 25 tahun, di mana usia itu belum siap atau belum matang untuk dibuahi. Sehingga salah satunya adalah aktivitas seksual di bawah usia 25 tahun, minimal 20 tahun. Kemudian yang kedua, memiliki riwayat penyakit kelamin. Yang ketiga, tidak menggunakan pengaman saat berhubungan intim, yaitu salah satunya kondom. Kemudian sering berganti pasangan dalam berhubungan intim. Artinya tidak satu pasangan, tidak pada suaminya, tapi mungkin setelah menikah berikutnya suaminya sebagai pembawa atau istrinya sebagai pembawa. Kemudian untuk meminimalisir faktor risiko tersebut, disarankan untuk berhubungan intim secara aman disertai dengan pemeriksaan rutin ke dokter terkait. Adapun gejala dari chlamydia pada umumnya menampak 1-2 minggu setelah terinfeksi. Namun beberapa kasus chlamydia tidak menunjukkan gejala apapun pada penderita. Meski tidak menunjukkan gejala, chlamydia tetap bisa menularkan pada orang lain. Gejala chlamydia ini berbeda pada wanita dan pria. Sedangkan yang pertama pada pria yaitu keluar cairan dari organ kemaluan atau organ intim. Yang kedua, rasa nyeri dan bengkak pada salah satu atau kedua skrotum atau buah zakar. Yang ketiga, terdapat luka pada organ kemaluan yang terasa gatal dan seperti terbakar, panas. Yang keempat, ada rasa terbakar saat buang air kecil, berarti dia kayak nyeri, sakit gitu. Kemudian gejala chlamydia pada wanita itu sendiri berbeda pada gejala pada pria, beda tipis. Yang pertama, ada rasa terbakar saat buang air kecil, sama dengan yang dirasakan pada pria. Kemudian keputihan yang menimbulkan bau abnormal.
Kemudian rasa nyeri saat berhubungan, bahkan perdarahan pada vagina. Ada lagi beberapa gejala yang seperti rasa mual, demam, sakit kepala, dan infeksi yang telah menyebar. Next. Ada beberapa komplikasi dari chlamydia itu sendiri. Pada wanita seperti gejala tadi itu berbeda, dan pada pria itu juga berbeda. Pada wanita, chlamydia yang terjadi pada wanita dapat menyebar ke rahim dan tuberkulosis atau saluran telur apabila tidak segera ditangani. Penyebaran ini berisiko menyebabkan radang panggul atau PID, pelvic inflammatory disease. Radang panggul dapat berpotensi menyebabkan kerusakan sistem reproduksi pada wanita secara permanen. Jika sudah seperti itu, tak menutup kemungkinan penderita chlamydia mengalami kehamilan ektopik atau bahkan jadi keterpanjangan hingga kemandulan. Jadi komplikasi yang ditimbulkan dari chlamydia ini cukup berbahaya, karena salah satunya itu kemandulan. Ibu atau pasangan suami istri tidak akan mempunyai keturunan apabila sudah mengidap penyakit chlamydia, dan akan menimbulkan komplikasi, salah satunya kemandulan. Sekalipun kehamilan ektopik, artinya kehamilannya tidak dapat dipertahankan karena dia hidup di luar kandungan, yaitu di tuberkulosis. Kemudian komplikasi pada pria. Chlamydia biasanya tidak menimbulkan komplikasi pada pria. Meski begitu, bakteri chlamydia dapat menyebabkan epididymis atau infeksi saluran sperma yang memicu rasa nyeri pada testis dan bagian perut bawah, bahkan demam dan juga kemandulan. Jadi pasangan suami istri ini apabila sudah mengidap penyakit chlamydia dan terjadi komplikasi, salah satunya adalah yang sama dirasakan pada pria dan wanita adalah kemandulan. Next. Jadi ada beberapa cara untuk mencegah penyakit chlamydia itu sendiri. Untuk mencegah penyebaran chlamydia, ada beberapa upaya yang dapat kita terapkan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan alat pengaman. Yang kedua, tidak bergonta-ganti pasangan. Ini kalau bisa paling diminimalisirkan untuk bergonta-ganti pasangan, karena salah satunya penyebabnya yaitu bergonta-ganti pasangan. Artinya tidak semua orang yang bergonta-ganti pasangan akan mengalami chlamydia. Tetapi apabila pasangan sebelumnya dia tidak mengidap penyakit chlamydia, tetapi pada pasangan berikutnya, suami berikutnya, atau istri berikutnya sudah membawa penyakit atau sudah mengidap penyakit chlamydia, dan pasangan istri atau suami yang sehat akan tertular melalui hubungan suami istri. Makanya diharapkan untuk tidak bergonta-ganti pasangan. Kemudian hindari douching atau teknik mencuci organ kemaluan wanita, kemudian melakukan pemeriksaan secara rutin. Jagalah selalu kesehatan reproduksi Anda beserta pasangan dengan melakukan pemeriksaan rutin medical check-up screening pranikah dari Siloam Hospital. Salah satunya. Selain mendeteksi penyakit menular, paket screening pranikah telah mencakup saluran kesehatan tubuh calon pengantin secara keseluruhan, termasuk tes darah dan fisik. Next, pengobatan penyakit chlamydia. Chlamydia adalah kondisi yang dapat diobati dengan antibiotik sesuai dengan tingkat keparahan pasien. Adapun beberapa jenis antibiotik untuk menangani chlamydia yaitu doxycycline atau antibiotik alternatif lain seperti erythromycin, ofloxacin, dan levofloxacin. Selain mengonsumsi obat, penderita chlamydia disarankan untuk menghindari hubungan intim untuk sementara waktu. Jika sudah terdeteksi gejala dari chlamydia, diharapkan untuk tidak melakukan hubungan intim. Pada beberapa kasus, infeksi biasanya akan sembuh dalam waktu 1-2 minggu setelah melakukan pengobatan. Yang penting kita melakukan pengobatan secara rutin sesuai dengan resep dokter atau pengawasan dari tenaga kesehatan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Devi Rahmawati, mahasiswa Universitas Medan Bondowoso, mengucapkan terima kasih.